Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kita Bisa Berbagi Inspirasi dan Wawasan. Kesempatan kali ini di kita mau berbagi seputar wabah COVID-19 yang menjamur di dunia, tak terkecuali Indonesia ya guys. Tentang wabah COVID-19 ini ya guys, ada seorang dokter yang katanya nggak percaya COVID itu bukan virus. Yap, kemarin saya sempat tuh nonton videonya viral di sebuah kanal YouTube ya, diwawancara, dan dia memang menyatakan pendapatnya demikian. Terkait itu salah atau benar, semoga pihak-pihak yang terkait bisa menjelaskannya ke masyarakat. Lagi-lagi kita masih tentang seputar kontroversi COVID nih guys. Ada buah kelapa yang katanya bisa buat nangkal COVID, benar nggak sih? Lanjut, ada juga susu beruang. Wow, susu beruang nih kayaknya sempat viral dan harganya naik. Alhamdulillah dong ya yang jual susu beruang. Pemakaman COVID yang sempat viral dan juga memenuhi media massa ya, selalu full gitu ya kan. Semoga ya wabah COVID ini cepat berlalu ya guys, dan kita juga berusaha berdoa, jaga keluarga, jaga diri, dan juga saling mengingatkan satu sama lain. Nah, ngomong-ngomong soal COVID nih guys, entah dari berbagai kontroversi yang ada nih, semoga aja kita bisa ngambil hikmah bahwa ini semua ujian buat kita, dan wabah ini semoga menjadi pelajaran yang berharga di kemudian hari. Nah, langsung aja kita simak guys, sebenarnya COVID itu apa sih nih di video selanjutnya. Salah satu gejala atau tanda yang khas pada COVID-19 adalah sesak napas. Langkah baiknya kalau pasien atau keluarga mempunyai alat yang disebut dengan pulse oximetry, atau alat untuk mengukur saturasi oksigen, dan saturasi oksigennya kurang dari 90, cobalah tidur tengkurap. Lakukanlah selama setengah jam atau 1 jam, ya dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak sanggup melakukan tidur tengkurap, bisa dilakukan tidur miring ke kanan maupun miring ke kiri. Tujuannya ada untuk distribusi oksigen di dalam paru menjadi lebih merata. Kalau tidak bisa juga, mau tidak mau harus dirujuk ke rumah sakit. Itu sedikit trik untuk masyarakat Indonesia bagaimana mengatasi sesak nafas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ternyata COVID itu menyerang pernapasan kita ya guys. Dari penjelasan sumber data di Kemenkes RI. Nah, di saat ini guys, ada tenaga medis yang menolong laporan warga ya. Dia menolong, ada laporan warga tetangganya lagi insoma dan tergeletak di lantai meninggal guys. Itu salah satu kabar yang memang ada di pemberitaan guys. Dan yang menjadi pertanyaan juga tentunya, kenapa COVID di Indonesia ini melonjak guys? Apa penyebabnya? Dan ternyata penyebabnya adalah varian barunya guys. Ini penjelasan selanjutnya. Punya kapasitas untuk melakukan whole genome. 37 kita running whole genome-nya, tapi 3 nggak keluar karena kurang baik prosesnya, amplifikasinya. 28 dari 34 itu varian Delta, jadi sekitar 82%. Jadi varian Delta kan sudah terbukti meningkatkan transmisi. Transmisi itu penularan antar manusia. Usianya makin tua, maka pengaruhnya terhadap kekebalan tubuh yaitu makin buruk. Kekebalan tubuh yang ditimbulkan akibat vaksinasi itu juga turun. SARS-CoV-2 itu harus diekstraksi RNA-nya. Itu kita ekstraksi Senin. Terjadi interaksi sosial yang masif, pelanggaran protokol kesehatan. Cuci tangan dan seterusnya, menghindari mobilitas yang tidak perlu, menghindari kerumunan. Kita udah ngebahas pelonjakan kasus COVID-19 di Indonesia bisa melonjak gitu ya guys. Dan sekarang kita akan ngebahas bagaimana perkembangan penanganan COVID di Indonesia yang sejalan dengan COVID-19 tingkat dunia. Dan hampir berarti
enggak Indonesia aja gitu kan ya yang lagi mengalami pelonjakan kasus COVID-19 ini. Ada tetangga kita seperti Malaysia, seperti Taiwan yang juga mengalami pelonjakan yang cukup signifikan, termasuk negara India yang begitu banyak. Dan varian Delta itu berdasarkan pemberitaan di medsos itu memang berasal dari India ya guys, virusnya masuk ke negeri kita. Dan yang kita harapkan dari pemerintah maupun kita sesama masyarakat maupun masyarakat tentunya sesama warga dan seluruh lapisan masyarakat, kita saling mensupport, saling mendukung, kita saling menguatkan gitu kan ya. Semoga COVID-19 cepat berlalu guys. Ternyata ini ada juga pemberitaan mengenai negara yang sempat menuai pujian karena berhasil menangani COVID, namun ketika mereka lengah, COVID pun menyerang kembali dan mereka pun kewalahan guys. Ada 9 negara ya, seperti katakanlah Amerika, Australia, China, ya walaupun saat ini mereka sudah berhasil kembali gitu. Dan ada juga nih negeri tetangga kita yang katanya nggak ada corona ini sama sekali. Alhamdulillah ya guys, semoga kita juga cepat nyusul gitu ya. Ngomong-ngomong soal penanganan COVID nih guys, pemerintah dan semua lapisan masyarakat terutama tenaga medis di bidangnya berusaha maksimal dalam penanganan ini. Dan salah satu yang ditekankan saat ini di Indonesia itu penanganan secara vaksinasi massal atau nasional. Dan terkait vaksin ini guys, tentunya banyak mengundang pertanyaan ya guys. Nah, di kesempatan ini kita juga menyajikan dalam bentuk video short ya guys di dalam channel YouTube ini tentang pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan oleh semua orang, termasuk saya, kamu, dan kita semua lah ya. Dan ini ada beberapa ringkas daripada pertanyaan garis besar yang menjadi pertanyaan tentunya, dan ini terjawab di apa vaksin menjadi solusi dari penanganan COVID di Indonesia. Dan sampai detik ini kita semua lagi dalam tahap ini ya guys. Ngomong-ngomong, pasti kalian juga udah pada vaksin dong. mengingat vaksin ini kan dilakukan secara nasional, dan ada juga beberapa pertanyaan, vaksin ini bayar nggak sih? Nah, kalau kemarin di kasus pertama kita kan nih sudah vaksin, dan alhamdulillah saya juga gitu udah vaksin dan alhamdulillah gratis. Tapi ini pemberitaan baru-baru nih masuk ya, betul sekali ya guys. Ini ada beberapa info juga yang menyatakan di dalam slide selanjutnya itu juga ada mencantumkan bahwa beberapa vaksin itu akan berbayar guys. Adakah harganya? Di dalam pertanyaan ini udah terjawab ya guys, karena kita ini vaksin Ini kita impor dari luar gitu kan, dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga kita berbayar guys. berapa jenis sih varian vaksin yang ada di vaksin untuk masyarakat guys. Nah, ngomong-ngomong soal varian vaksin ini banyak banget nih yang masuk di Indonesia. Ada 3 jenis kalau nggak salah ya guys. Apakah ada efek samping? Namanya sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh nih guys. Nggak mungkin nggak berefek ya guys, walaupun tergantung dari daya imun tubuh kita masing-masing, tapi pasti satu dengan yang lain akan mengalami yang namanya efek samping yang berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh kita yang bisa nerima ya guys. Tuh, salah satunya ada yang bertanya, kenapa setelah divaksin tubuh saya memanas. Ada juga yang mempertanyakan fakta keamanan vaksin AstraZeneca. Ya, vaksin itulah apa namanya ya. Intinya vaksin ini secara MUI kita
dimubahkan ya guys, karena kita dalam kondisi darurat. Kalau kita mau mati sia-sia, kita bakal salah juga kali ya. Kalau memang bisa ditolong, kenapa enggak gitu. Vaksin dilakukan 2 tahap ya guys. Kemarin itu kita udah vaksin 2 tahap ya, dan alhamdulillah berjalan lancar. Vaksin aja yang salah dokter dengan dosis 2 kali suntik sebanyak 0,5 itu yang dimubahkan ya vaksinnya. Terkait halal haram ya kan udah dibahas tadi, dimubahkan. Dan vaksinasi yang dilakukan secara nasional ini di serangan vaksinasi gotong royong guys, untuk semua tenaga medis. Oh iya, tadi ada vaksin Astra, sekarang ada vaksin Sinovac. Yang terakhir tadi vaksin apa gitu ya namanya. Ada juga nih guys yang masih bertanya apa sih itu vaksin. Nah nih guys, biaya vaksin HPV. Nah ternyata ada lagi nih namanya vaksin HPV. Nih guys, yang tadi bertanya-tanya berapa harga vaksin virus corona. Jadi sekitar 300 sampai ke atas guys harganya. AstraZeneca ini tadi ya, katanya ada tripsin babinya. Ya tadi yang dimubahkan ya guys. Nih mengenai fatwa MUI, fatwa nomor 14 tahun 2021 dimubahkan. Ya ternyata vaksinnya memang sebelumnya menuai pro dan kontra ya guys, terkait kandungan yang di dalamnya. Mengapa vaksin dapat menyebabkan? Nah ini tergantung guys ya, yang seperti sebelumnya udah disampaikan, kalau kita dimasukkan sesuatu di tubuh kita itu tergantung daya imun tubuh kita lagi guys. Dan masih banyak ya guys pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita tampilkan di sini, tapi semoga di lain kesempatan kita bisa sambil memantau perkembangan penanganan COVID ini demi kemaslahatan kita bersama guys. Nah ini tadi harga vaksin gotong royong individu berbayar ya guys. Vaksin mau diperbayarkan mulai dari harga 300 ribuan ya guys. Ada vaksin Astra, ada vaksin Pfizer. Nah berdasarkan dari penanganan serta kasus-kasus yang sudah ditangani, bahkan ada yang meninggal guys, itu semua tercantum dan terdata di dalam laporan penanganan COVID-19 di Indonesia guys. Dan ini beberapa tampilan datanya, dan ini saya ambil terakhir kemarin tanggal 9 Juli guys di sumber data penanganan COVID-19. Dan ini juga menjadi pukulan kita semua ya guys. Makanya untuk itu tetap jaga kondisi, jangan lupa terapkan protokol kesehatan COVID-19 nya guys. Jika merasa tidak sehat, kita bisa melakukan beberapa langkah. Nah, jika Anda sehat, namun di sini juga ada guys beberapa slide yang bisa disimak dan dibaca pelan-pelan. Dan beberapa kondisi kita memang wajibkan pakai masker ya guys. Kalau kemarin kita di kasus sebelumnya kita harus 3M, sekarang 5M. Karena kita semua berusaha untuk menjaga kesehatan dimanapun, sehingga dalam penerapan protokol-protokolnya pun kita harus saling support ya guys. Nah karena kita menangani kondisi yang cukup naik, sekarang kita diterapkannya PKKM. Dan ini ada salah satu
artikel ya seorang dokter Amerika yang begitu gencar peduli COVID di Indonesia guys. Alhamdulillah ya, masih ada negara lain yang sibuk ternyata menyempatkan untuk peduli kepada kita. Alhamdulillah guys. Dan ini ada satu muhasabah renungannya guys untuk kita semua sehari pribadi dan bagi pembaca sekalian ataupun yang menonton channel ini. So, sampai jumpa dan bertemu di next kita bisa ya guys. Yuk bersama kita lawan corona.